Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A, di mana ada saya sendiri selaku moderator yaitu Andi Suhriani. Ada rekan saya Muhammad Putra Satria, ada Nurul Fajriyah, Arif Gilang Pradana, Fadila Lamangkona, dan yang terakhir yaitu Muhammad Awan Ardi Firmansyah. Baik, dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai aplikasi GIS yang kami ambil dalam video kali ini guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Oke, kita masuk ke slide pertama. Nah, ini dia nama anggota kelompok kami beserta stambuknya, teman-teman bisa lihat. Kita masuk ke slide yang kedua, yaitu penjelasan tentang GIS. Baik. Seperti yang teman-teman lihat bahwa sistem informasi geografis berasal dari gabungan 3 kata, yaitu sistem informasi dan geografis. Dari ketiganya dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Sistem informasi geografis adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Oke, next. Nah, baik, dalam tugas kali ini kami dari kelompok 2 mengangkat aplikasi Whitebox Gate dalam kesempatan kali ini, dan kami akan menjelaskan mengenai Whitebox Gate. Jadi sudah teman-teman lihat bahwa Whitebox Gate ini merupakan sekumpulan toolsik atau sistem informasi geografis dan penginderaan jauh. Dia ini open source yang menitik beratkan pada analisa data-data, khususnya data citra. Whitebox Tools adalah alat analisis data geospasial yang canggih dan open source yang dikembangkan di Geomorphometry dan Hydrogeometric Research Group atau GHRG Universitas Gulf. Proyek ini dimulai pada tahun 2017, pada Januari 2017, dan dengan cepat berkembang dalam hal kemampuan analitisnya. Sekarang berisi lebih dari 450 alat untuk memproses berbagai jenis data geospasial dan memiliki banyak fitur menarik untuk perangkat lunak GIS ini atau sistem informasi geografis, seperti komputasi paralel, tidak ada ketergantungan eksternal, fungsionalitas tertanam ke dalam lingkungan skrip yang heterogen, dan berfungsi sebagai back-end analitis untuk sistem informasi geografis lainnya dan perangkat lunak penginderaan jauh. Ekstensi tools memberikan Whitebox Tools lebih banyak kekuatan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arif Gilang Pradana. Kepada Arif Gilang Pradana, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan tentang Whitebox Gate. Yang pertama adalah open source dan transparan. Bayangkan ketika Anda menekan tombol pemrosesan dan Anda dapat mengetahui setiap proses yang terjadi pada data Anda dan mengetahui bagaimana data itu terproses. Transparansi proses ini sangat berguna untuk proses pembelajaran dan pelatihan. Nah, yang kedua ada proses Whitebox adalah proses baru untuk akses data spesial yang mengizinkan pemrosesan data spesial yang besar dan masif. Berikutnya ada Whitebox merupakan tools extensible. Kita dapat membuat dan menambahkan tool-tool yang kita buat sendiri dengan bahasa pemrograman populer seperti .NET atau Python yang sudah terdapat pada Whitebox. Kita dapat menggunakan tools wizard untuk membangun tools di Whitebox. Berikutnya dokumentasi yang sangat bagus. Bahkan untuk setiap tool yang kita pergunakan dapat dilihat dokumentasinya di samping kanannya. Yang terakhir adalah mudah digunakan dengan model GUI dan dokumentasi yang lengkap serta transparan menjamin setiap pengguna untuk dapat mempelajari dan dapat menggunakan tools di program ini. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya beberapa fitur Whitebox Tools antara lain. Yang pertama, berisi lebih dari 445 alat untuk memproses berbagai jenis data geospasial. Kedua, banyak alat beroperasi secara paralel, memanfaatkan sepenuhnya prosesor multi-core Anda.
Ketiga, ditulis dalam bahasa pemrograman sistem yang aman dan lintas platform RAS dan kompilasi ke kode asli yang sangat efisien. Tidak diperlukan mesin virtual atau juru bahasa untuk menjalankan white box tools. Yang keempat, aplikasi kecil yang berdiri sendiri tanpa ketergantungan eksternal. Yang kelima, antarmuka script Python yang sederhana namun memungkinkan pengguna mengembangkan alur kerja dengan skrip khusus. Yang keenam, sematkan fungsi Whitebox Tools ke dalam lingkungan skrip yang heterogen bersama dengan ArchiPy, GDAL, dan pustaka geoproses lainnya. Yang terakhir, berfungsi sebagai back-end analitis untuk perangkat lunak GIS, penginderaan jauh, dan geospasial lainnya, misalnya plugin GGS, Whitebox for Processing. Lihat lebih banyak tentang banyak front-end yang dikembangkan untuk Whitebox Tools di sini. Next. Selanjutnya, aplikasi Whitebox Get ada sejak tahun 2009 dengan perangkat analisa geospasial dan hidrogeomorfik yang berhubungan dengan morfologi air. Selain itu, lebih dari 410 peralatan yang dimiliki, misalnya analisa, konversi, manajemen, buffering, klip, dan ekstraksi informasi geospasial. Whitebox Get adalah suatu paket aplikasi GIS dan remote sensing atau penginderaan jarak jauh, bersifat open access dan gratis, tapi juga merupakan software yang powerful dan sering digunakan untuk penelitian dalam bidang lingkungan atau geomatik. Whitebox Get bisa di-download. Download Whitebox Get detail mengenai software ini dapat dilihat di Whitebox Get Official. Software ini membutuhkan Java runtime sebagai environment-nya. Jadi pastikan Anda memiliki Java 8U20 atau Java Update 20 atau yang lebih baru sebelum menjalankan program ini. Untuk mengetahui apakah Java yang ada di mesin Anda sudah terupdate atau belum, bisa kunjungi verifikasi up-to-date Java. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan lanjutan tentang Whitebox Get, di mana Whitebox Geospatial Analysis Tools adalah sistem informasi geografis open source lintas platform dan paket perangkat lunak penginderaan jarak jauh yang didistribusikan di bawah lisensi publik umum GNU. Aplikasi yang dikembangkan oleh University of Guelph Center of Hydrogeomatics ini ditujukan sebagai alat analisa geospasial canggih dan visualisasi data dalam lingkup penelitian dan pendidikan. Paket ini memiliki tampilan yang user-friendly, dengan bantuan dan dokumentasi yang dibangun ke dalam kotak dialog yang masing-masing memiliki lebih dari 410 alat analisis. Pengguna juga dapat mengakses sumber daya baik online maupun offline. Proyek Whitebox Get dimulai sebagai pengganti Terrain Analysis System. Whitebox Get juga memungkinkan pengkodingan menggunakan bahasa Groovy, JavaScript, dan Python. Rilisan saat ini mendukung data raster dan vektor atau shapefile. Selanjutnya, nah, apa yang bisa dilakukan oleh Whitebox Tools? Whitebox Tools dapat digunakan untuk melakukan operasi analisis sistem informasi geografis umum seperti analisis biaya jarak, buffering jarak, dan klasifikasi ulang raster, penginderaan jauh, dan tugas pemrosesan gambar, termasuk peningkatan gambar, misalnya penajaman pankromatik dan penyesuaian kontras, mostek gambar, berbagai operasi penyaringan, klasifikasi sederhana atau K-means, dan transformasi gambar umum. Whitebox Tools juga berisi peralatan canggih untuk analisis hidrologi spasial, misalnya akumulasi aliran, deliniasi daerah aliran sungai, analisis jaringan sungai, dan penghapusan sink. Selanjutnya, analisis medan,
Misalnya indeks medan umum seperti kemiringan, kelengkungan, indeks kebasahan, hill shading, analisis hypsometrik, multiskala analisis posisi topografi, dan pemrosesan data LiDAR. Awan titik LiDAR dapat diinterogasi seperti LiDAR info dan LiDAR histogram. Tersegmentasi, disusun dan digabungkan, dianalisis untuk outlier, diinterpolasi ke raster seperti DEM dan gambar intensitas, dan titik dasar dapat diklasifikasikan atau difilter. Whitebox Tools bukan paket visualisasi data kartografi atau spasial. Alih-alih itu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai back-end analitis untuk perangkat lunak visualisasi data GIS lainnya. Misalnya, Anda dapat menggunakan Whitebox Tools untuk menghaluskan DEM tanpa mengaburkan tepi penting menggunakan alat feature preserving smoothing. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Di sini merupakan dua dari slide terakhir. Di sini merupakan ada tampilan aplikasi dari Whitebox Gate dan juga hasil proses map yang telah dihasilkan dari aplikasi ini. Nah, di sini bisa dilihat tampilan dari data citra berupa histogramnya, mana di sini ada toolsnya juga dan berupa layersnya. Di bagian kiri itu terdapat tools. Nah, di dalam tools itu bisa kita manfaatkan untuk mencari nilai-nilai dari histogram yang ada, seperti nilai dari rednya berapa, greennya apa, dan bluenya apa. Jadi di sini lebih memproses sebuah data citranya. Nah, kemudian selanjutnya itu, integrasi Whitebox Tools. Nah, meskipun Whitebox Tools pada awalnya itu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai sumber alat plugin untuk proyek GIS open source. Nah, plugin di sini yang dimaksud yaitu merupakan sebuah package dari yang kita gunakan terhadap aplikasi ini. Nah, untuk sebuah proyek GIS open source-nya. Nah, alat yang terdapat dalam pusaka baris perintah baris sendiri dan juga dapat dijalankan di luar proyek Whitebox. Nah, yang lebih besar gitu. Nah, kemudian lihat penggunaan untuk kita lebih lanjut. Nah, ada banyak permintaan untuk memanggil alat dan fungsionalitas Whitebox Gate ini dari luar antara pengguna Whitebox, misalnya dari script otomatisasi menggunakan bahasa Python. Kemudian Whitebox Tools-nya itu dimaksudkan untuk mengunduh persyaratan penggunaan ini. Contoh sederhananya seperti ini, script Python yang memanggil berbagai fungsi program baris perintah Whitebox Tools dapat ditemukan di sini. Nah, kemudian Whitebox Tools juga runner adalah contoh aplikasi pengguna berbasis Python yang lebih rumit untuk berinteraksi dengan perpustakaan Whitebox Tools. Nah, mungkin seperti itu mengenai interaksi Whitebox Tools seperti itu. Nah, di mana aplikasi Whitebox Tools ini menggunakan script otomatisasi dari bahasa pemrograman Python. Sekian mungkin dari saya. Untuk mengakhirinya saya kembalikan ke moderator Saudari Andisi dan kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan mengenai Whitebox Gate. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi Whitebox Gate. Semoga penjelasan dari kami bisa membantu teman-teman dan dapat memberi sedikit pengetahuan kepada teman-teman. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf bila terdapat salah kata. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah.